Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillahi alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan tamyiz kita dari kitab Kaifa Tudkinu An-Nahwa karya Syekh Ahmad Iskandar Al-Misri hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Tentunya selain bersyukur, tak lupa salawat dan ring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tamis dari adat, ya, tamis dari adat, yakni hitungan angka. Adat sendiri yang qasimu ila arba'ati aqsam, terbagi kepada 4 macam pembagian. Ini tentang adat, tentang apa? Tentang angka. Yang pertama itu adalah al-adat al-mufrad. Nah, al-adat al-mufrad itu meliputi hitungan 1 sampai 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu disebutnya al-adat al-mufrad. Nah, di sini dikatakan yashmalu al-a'dadah. Mencakup yashmalu itu, syamila yashmalu. Mencakup, meliputi angka dari 1 sampai 10. Dan masuk di dalamnya adalah 100, ya, wal adad 100 mi'ah wa mudha'afatiha, kelipatan 100 berarti kan 200, 300, 400 itu juga masuk ke dalam kategori al adad al mufrad. Kemudian juga hitungan alf, yakni alfan, ya, 1000, maupun mudha'afatih, yakni kelipatannya. Nah, ya, 2000, 3000, 4000 sampai 9000 itu juga terkategorikan sebagai al-adad al-mufrad. Kemudian macam yang kedua ada al-adad al-murakkab. Nah, ini adalah hitungan tapi dia adalah susunan dari dua kata. Nah, susunan dari dua kata ini berarti kan bilangan 11. Nah, ya. Jadi nanti ada susunan dua kata yang sifatnya memang tarkib dan ada yang memang sifatnya itu adalah ma'tuf, ya, diatofkan. Berarti ada wawunya begitu. Nah, kalau ini nggak ada wawunya. Nah, ini adalah bilangan 11. Bilangan 11 sampai apa? Sampai 9, 19. Begitu, ya. Sampai 9 sampai 19. Nah, nah, ini nanti yang hukumnya itu mabni. Begitu. Mabninya di atas apa? Mabninya di atas fathah, ya. Mabniun alal fathih. Kemudian yang ketiga ada a'dadul uqud. Ya, a'dadul uqud. Nah, a'dadul uqud ini adalah bilangan puluhan, ya, bilangan puluhan. Puluhan di sini maksudnya bukan puluhan yang disandarkan kepada satuan, tidak, tapi memang puluhan, 20, 30 nih ada nih contohnya. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini yang disebut dengan a'dadul uqud. Nah, macam yang keempat yang terakhir itu ada al-adadu al-ma'tuf. Baru ini yang adanya penyandaran, di situ ada wawu nanti. Nah, dari nama ya, hitungan 21 sampai 99 tapi dikecualikan lafal ukutnya. Berarti 21 sampai 29. Kan setelahnya ada alfaz ukut, ya. Ya, ini apa? 30. 30 nggak kita masukkan ke dalam al-adad al-ma'tuf, tidak. Nah, gitu. Tapi langsung dimulai dari 31 sampai 39. Kemudian 41 sampai 49, 51 sampai 59, 61 sampai 69, ya kan, 71 sampai 79, 81 sampai 89, 91 sampai 99 nih. Itu disebutnya al-adad al-ma'tuf. Nah, nah, intinya kita tahu terlebih dahulu macam dari apa? Model-model angka tersebut, ya, istilah-istilahnya. Nah, baru kita nanti masuk kepada pembahasan hukum, baik dari segi adat maupun nanti dari segi ma'dudnya, yakni tamyiz begitu, yakni isim atau kata yang terletak setelah angka tersebut. Nah,
Entah itu jenisnya nanti muzakkar, kemudian berlawanan, berselisih dia, berarti angkanya muannas, nanti bagaimana bentuknya kita akan lihat dimulai dari al-adat al-mufrad terlebih dahulu. Yani hitungan 1 sampai berapa tadi? 10. Nah, ini pada awal kita akan membahas yang 1, 2 dulu nih, karena ini sedikit mudah dan berbeda tentunya. Untuk angka 1 dan 2 dia itu menggunakan lafal apa? Wahid dan isnan. Nah, kalau kita lihat wahid dan isnan ini nanti yu'rabani na'atan lil ma'dud. Nah, dia di-i'rab sebagai na'at untuk ma'dudnya, ya. Dia di-i'rab sebagai na'at untuk ma'dudnya. Berarti kan letaknya dia di akhir. Berarti ma'dudnya dulu. Berarti ma'dudnya itu adalah man'ud. Nah, na'at sama man'ud ini kan walaupun kita belum membahas tentang na'at man'ud, mungkin sedikit kami singgung bahwasanya apa? Dia ikut nanti, ikut dalam tazkir dan taknis, yakni ikut dalam muzakkar dan muannasnya. Di poin yang kedua dikatakan ya di sini yutabiqani al-ma'duda. Nah, dia menyesuaikan ma'dudnya dalam hal muzakkar dan muannas. Contohnya begini, qara'tu qissatan wahidatan. Kenapa kita katakan wahidatan? Kenapa bukan wahidan? Karena apa? Dia menjadi naat untuk kisah. Begitu. Kisah ini adalah man'utnya sekaligus ma'dudnya begitu ya, yang dihitung begitu. Nah, dia kan muannas kisah nih, berarti kan muannas juga si adatnya, wahidah gitu. Nah, terkait i'rabnya tentu tergantung kedudukan si ma'dud lah ya. Tergantung kedudukan si ma'dud alias juga dia sebagai man'ut. Nah, di sini kan kedudukan sebagai maf'ul bi gitu. Sebagai maf'ul bi, maf'ul bi udah kita bahas konsepnya kan. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berikutnya untuk yang isnan. Nah, ya isnan. Nah, ini salam tu ala talibataini. Nah, isnani. Nah, untuk yang muannasnya bagaimana? Ketambahan tak kan isnatani. Nah, isnatani. Tapi karena dia menjadi naat untuk yang nasab berarti isnataini. Ya, layaknya isi musanna kan? Nah, isi musanna ketika nasab itu kan dengan ya. Begitu. Dengan ya. Sebelum ya-nya di fathah, setelah ya-nya di kasrah. Ya. Nah, ini al-mithal at-tadhkir wa tahnisnya kan muannas kisatan, nah wahidatan muannas juga. I'rabnya qara'tu fi'il fa'il, kisah kan kedudukan sebagai maf'ul bih ya. Sekaligus man'ut untuk wahidah berarti wahidah di sini adalah na'tun mansubun. Dia na'at untuk kisah yang mengikuti dari segi apa? Nasab dan muannas ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. Mithalun qara'tu kitabaini itsnaini. Nah, ya. Ini untuk muzakkar nih. Ya. Tadzkir wa ta'nis. Qara'tu kan fi'il fa'il i'rabnya tuh. Kalau kitabaini kan maf'ul bih. Nah, kemudian itsnaini karena mengikuti kitabaini baik dari segi sighah bentuknya sana begitu kan i'rabnya juga dan bahkan dari segi tadzkir. Nah, muzakkar. Contoh dalam Al-Quran ini wa ilahukum ilah wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalimat ini di dalam Al-Quran ya. Surah Al-Baqarah ayat 163 gitu. Yang dimana lafal ini sering juga dikutip di dalam wirid ya, wirid setelah sholat ya, kalau kita sering dengar atau bahkan ikut turut serta membacanya begitu. Nah, nah wahidun lafal wahidun di sini dia menjadi naat. Naat untuk siapa? Naat untuk apa? Hmm? Untuk siapa? Untuk Ilahun wahid. betul ilahun wahidun. Paham ya? Wahidun i'rabnya bagaimana? Na'tun marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammah. Kenapa dhammah? Karena mengikuti ilahun yang rafa gitu. Kemudian wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Nah, itsnain dia sebagai na'at mansubun wa alamatun nasbihi ya li'annahu mulhaq bil musanna. Nah, dia mulhaq ya, dia mulhaq. Lewat pembahasan mulhaq tuh. Pembahasan musanna. Nah, sekarang kita masuk hitungan 3 sampai 10. Nih konsepnya bagaimana? 3 sampai 10 itu dia i'rabnya nanti apa? Hasaba mauqihi fil jumlah. Perlu diingat ya, baik-baik. Nanti dia di i'rab sesuai dengan kedudukan dia nanti di dalam kalimat itu menjadi atau sebagai apa. Nah, nanti bentuknya juga yukhaliful adat al-ma'dudah. Nah, si adat ini harus menyelisihi si ma'dud dari segi muzakkar muannasnya. Nah, kalau misalkan ma'dudnya itu muzakkar, maka si adatnya harus muannas. Begitupun sebaliknya, kalau si adatnya muannas, maka
Ma'dudnya harus muzakkar. Ya. Nah, lalu bagaimana bentuk si ma'dudnya ini untuk hitungan 3 sampai 10? Jamak majrur bil idhofah. Berarti sebagai mudhaf ila mudhaf ilaih. Begitu. Jamak majrur. Contohnya gini, fil usbu'i sab'atu ayyamin. Ya. Kenapa sab'atu di domah dia sebagai mubtada muakhar? Ini kan yang pertama nih, i'rabnya sesuai dengan kedudukan dia di dalam kalimat. Maka dia di domah. Tapi kenapa dia muannas? Iya, karena ma'dudnya ayyam. Ya, ini apa? Muzakkar. Lah, kenapa pakainya ayyam? Bentuk jamak. Kenapa nggak yaumin? Ya, karena adatnya adalah hitungan satuan. Nah, ini kan poinnya tadi ma'dud untuk hitungan satuan jamak majrur bil idhofah. Nah, sebagai mudhaf ilaih, maka dia dimajrurkan di sini dengan kasrah karena memang bentuknya bukan mamnu minas shorof. Kalau nanti bentuknya mamnu minas shorof, ya fathah lah dia, gitu ya. Nah, lah, ini robnya nih. Sab'atu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah dan ayyamin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Kalau kita berbicara masalah tamyiz, maka yang menjadi tamyiznya mana? Ayyam di situ ma'dud. Lahiz, perhatikanlah al-adat sab'ah. Muannas dia kan? Nah, wal ma'dud ayyam. Mufraduhu yaumun. Mufradnya yaum. Dan dia tentu muzakkar. Contoh. Fil usbu'i sab'atu ayamin. Nah, at-tadhkir wa ta'nis sab'ah muannas. Nah, ayamnya apa? Mudzakkar dan berbentuk jamak karena mufradnya yaum. Gitu. Apa yang menyebabkan seperti ini bentuknya? Karena adatnya kan ya, begitu. Satuan. I'rabnya apa? Fil usbu' jar majrur. Sab'ah mubtada ya kan? Kemudian ayam mudhaf dhaf ilaihi. Nah, kemudian contoh lain. Tara itu tis'a kisasin. Ya. Nah, tis'a ini tis'a. Tis'a. Apa tis'a? Kenapa enggak tis'a tak? Karena kisosin ya muannas. Lah, dari mana taunya? Dari bentuk mufradnya. Gitu. Kosos ya. Nah, kososin. Kisah-kisah. Nah, karena mufradnya itu adalah kisotun. Tuh, kisotun. Muannas ya. Nistara itu fil fa'il. Kenapa tis'anya difathahkan? Kedudukan dia sebagai maf'ul bih. Ya. قال تعالى قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال. Nah, so. Thalatha layalin. Nah, salasa. Kenapa ada di fathah salasa di situ? Wah, ternyata dia menjadi zarfu zamanin mansub bagian zorof zaman. Nah, kenapa bisa jadi zorof zaman? Iya, karena ma'dudnya adalah zorof. Gitu. Karena ma'dudnya adalah zorof. Nih, nanti kalau misalkan lupa pembahasan ini bisa balik ke pembahasan apa? Pembahasan zorof ya, pembahasan zorof. Di maf'ul fih. Nah, itu ada. Kemarin kita udah pernah bahas kan? Gitu. Nah, layalinnya mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarih al-kasrah al-muqaddarah. Begitu layalin. Kenapa al-muqaddarah? Karena kan asalnya al-layali. Al-layali. Dimankus. Thaniya, nah yang kedua kita masuk ke konsepnya adat al-murakkab. Al-adat al-murakkab yang tadi tarkib ya. Yakni bilangan 11 dan 19. Nah, untuk adatnya itu yuwafiqu al-ma'duda fit tadhkir wa ta'nis ya, menyesuaikan sama dia ma'dud dan apa dalam apa muzakkar dan apa namanya muannasnya gitu ya. Nah, tamayyuzuhu mufradun mansub. Tamayyuzuhu tamyiznya nih. Tamyiznya, ma'dudnya. Ma'dud bilangan 11 sampai 19 itu dia mufrad tuh bentuk sighahnya. Kemudian mansub dinasab. Dinasab. Berarti udah jelas ya dengan fathah tanda nasabnya. Karena kan bentuknya mufrad. Gitu. Nah, ma'adudnya dia yubna ala fathil
juz'ain wa yakunu fi mahallin nasbin au raf'in au jarrin hasaba mauqi. Kok ma'dudnya ya? Bukan ya. Tapi adat bilangannya nih. Ya, adatnya bukan ma'dudnya. Kita lihat di sini contoh nih. Hadarat ihda asyrata. Ya, hadarat ihda asyrata. Kita perhatikan di sini. Yang asyrahnya ini ya, yang asyrahnya ini yang mengikuti apa? Nah, mengikuti si ma'dud dari segi muzakkar dan muannas. Oh, Afwan, ini untuk yang bilangan 11 dulu ya. Untuk bilangan 11, untuk 12 nanti ada lagi. Iya, kalau ihda ini kan muannas ya. Oke, baik. Ihda asyrata. Nah, ini sama semua berarti. Ihda itu untuk muannas. Nanti ada ahada yang muzakkar. Nah, untuk ihda asyrata nih perhatikan baik-baik. Ya, ihda asyrata ini i'rabnya adalah adadun mabniun alal fathi al juz'ain. Nah, dia mabni di atas fathah. Dua bagiannya itu memang mabni di atas fathah. Fi mahali rafin, pada mahal rafa. Loh, kok bisa? Kenapa pada mahal rafa? Sebagai fa'il hadarat. Kan hadarat adalah fi'il. Tolibatan dia adalah tamyiznya. Tamyiz mufrad mansubun. Sampai sini bisa difahami? Ini untuk yang 11 ya. Untuk yang 12. Qala ta'ala ini ra'aitu ahada asyara kawkaba. Nah, ini yang ke-11 dulu nih. Muzakkar. Oh, ya, kawkaba. Ini kan muzakkar nih. Berarti semuanya muzakkar tuh. Ahada sama asyara. Gak ada tak marbutahnya ya. Nah, makanya ahada. Karena kalau ihda itu untuk yang muannas. Nah, ahada asyara adadun mabniun ala fathil juz'ain. Nah, fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, kalau kabanya mufrad mansub ya sebagai tamyiz. Ma'dud untuk bilangan 11 nih. Tamyizun mufradun mansubun. Nah, ini robnya ya wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12 al-hadad. Nah, nah, berarti ini betul ya tadi al-ma'dud. Enggak juga. Hadat ini harusnya. Tetap mabnikan ya. Yang dimabnikan adatnya. Bukan ma'dudnya. Karena ma'dudnya tolibatan. 12. Adat yuwafiqu al-ma'duda tadhkiran wa ta'nis. Adatnya menyamakan apa? Ma'dud dari segi muzakkar dan muannas. Tamyiznya tetap mufrad mansub. Gitu. Nah, kemudian untuk adatnya kita pakai ma'dud ya. Nah, al-juz'ul awal bagian yang pertama yakni angkanya bukan yang belasannya bukan asyar gitu. Nah, dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Dia di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna. Yurfa bil alif, yunsab wa yujarru bil ya. Dia dinasab dan yujarru bil ya, dijarkan dengan ya. Namun dihapus nunnya ya, begitu. Dihapus nunnya. Berarti mu'rab ya? Iya, betul. Untuk 12 nih mu'rab. Tapi yang mana yang mu'rabnya? Angka duanya aja. Tapi kalau yang asyarnya itu mabni, mabni al-fathi. Paham ya? Wal juz'us tsani mabniun al-fathi itu. Dan bagian yang kedua asyar, asyarah gitu. Contoh, ra'aitu ithnai asyara taliban. Oke, nah, ini tetap dia adatnya mengikuti ma'dud dari segi muzakkar. Nah, ya, talibannya kan muzakkar, maka adatnya nih yang 12-nya juga muzakkar. Tapi bedanya di sini ithnanya mu'rab. Nah, di i'rab sebagaimana i'rabnya sanna. Nah, ketika nasab dengan ya tapi nunnya dihapus dihilangkan. Gitu ya. Ra'aitu ithnai asyara taliban. Ithnainya kita i'rab begini. Ithnaya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbil ya.
li'annahumul hakun wa huzifatin nunu. Nah, kenapa sih nunnya dihapus? Kenapa nggak dikatakan isna ini? Iya, karena dia ini sebagaimana dia diidofahkan begitu, jadi mudhof untuk asyara. Gitu ya. Tapi asyara kita katakan mabniun alal fathih, tidak perlu kita katakan dia mabniun alal fathih fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Gitu ya. Nah, tidak perlu manjang-manjangin irobnya aja. Tidak perlu. Taliban ya. Tamayyuz mufradun mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Qala ta'ala wa ba'athna minhum ithnai asyara nakiba. Ya, ba'athna ini fil fa'il ya kan? Ba'athna fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bina ya fa'il begitu. Ithnainya maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi ya wa hudifatin nun lil idhafah. Asyara adadun mabniun ala al-fathi ya kan? Naqiban tamayyuz mufrad mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Kan bentuknya muzakkar, maka adatnya pun juga muzakkar. Qala ta'ala fanfajarat minhu ithnata asyrata. Ini untuk yang muannas. Ya, untuk yang muannas. Kenapa? Ainan. Ya, ainan ini kan ainun, mata. Mata itu kan dihukumi muannas. Kenapa? Karena dia anggota tubuh yang berpasangan. Isnata. Nah, ini kan ketika rofa nih isnata. Karena kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il untuk apa? Untuk fi'il infajarat. Ya. Isnata i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatur rafiyal alifu. Ya, karena diikutkan kan dia bentuknya musanna. Begitu. Mulhakun. Di musanna. Wa huzifatin nun dan nunnya tetap dihapus lil idhofah. Asyrata adadun mabni alal fathi. Yang sedangkan ainan tamyizun. Ya, tamyiz. Bukan tamayus itu berarti tamyiz ya yang di sebelumnya. Baik. Tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, ini masuk ke 13 dan 19. Al-a'dad min ya 13 dan 19 nih. Yang pertama ketentuannya al-juz'ul awal yukhalifu al-mabdud al-ma'dud. Nah, yang pertama nih berarti angka satuannya nih, angka satuannya bukan asyarnya. Angka satuannya itu dia harus menyelisihi ma'dud dari segi muzakkar muannas. Oke. Kalau ma'dudnya itu muzakkar berarti angka satuannya tuh, angka satuannya apa? Mu'anas. Mu'anas. Tapi yang asyarnya tetap muzakkar. Gitu. Nah, wal juz'us tsani yuwafiqu al-ma'duda at-tazkira wa ta'nis. Nah, sama menyamakan ma'dudnya ya. Tamyiznya tetap mufrad mansub begitu. Sama seperti 11 dan 12 sebelumnya. Nah, kedua-duanya dimabdikan di atas fathah, tapi fi mahalli nasbin. Yubna ala fathil juz'ain fi mahalli nasbin. Atau bisa juga fi mahalli rafin atau bisa juga fi mahalli jarin. Tergantung nanti kedudukan dia tuh jadi apa dalam kalimat. Maksudnya mahalnya jadi apa dia dalam kalimat. Gitu. Contohnya nih. Faza arba'ata asyara taliban. Ini kan kedua-duanya mabni. Kedua-duanya apa? Mabni alal fathi. Tapi fi mahalli apa? Ada yang tahu nggak fi mahalli apa nih? Faza tuh fi'il ya. Faza Raf'an. yafuzu fauzan. Fi mahali? Raf'an. Iya, fi mahali raf'in sebagai Fa'il. Fa'il. fa'ilnya faza ya. Telah berhasil, telah lulus. Ya, 14 siswa laki-laki. Nah, kalau kita lihat kan ma'dudnya toliban muzakkar, maka harus menyelisihi yang mana? Ya, juz'ul awalnya nih, yakni yang bilangan satuannya. Jadi dia muannas arba'ata, tetap di fathah. Asyarahnya mengikuti si ma'dud muzakkar, asyarah, bukan asyrota ya. Nah, kita lihat di sini robnya kan. Arba'ata, asyarah. Adadun mabniun ala fathil juz'aini gitu. Fi mahali raf'in fa'il. Talibannya apa? Tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Contoh lagi ketika mahali nasbin ya. Ra'aitu khamsa asyrata dan bentuknya mau anas si ma'dudnya syajaratan. Khamsa tuh ya menyelisihi dia mukhallif il ma'dud. I'rabnya khamsa itu ya. Ini boleh di awal juga, boleh di akhir kita mengungkapkannya ya. Jadi boleh gini juga nih. Hmm, adadun
mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Boleh kita katakan kayak gitu. Atau boleh juga kayak gini, maf'ulun bihi mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli nasbin gitu ya. Sajaratan tamyizun mansubun wa alamatun nasbi al-fathah. Atau lagi marartu bi sab'a asyrata. Ini mabni alal fathi ya, bukan mamnu min sorof bukan. Gitu. Sab'a asyrata bagaimana i'rabnya? Adadun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli jar rijalin ya fi mahalli jarrin ya. Mu'allimah mu'allimatan tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Ini. Qala ta'ala 'alaiha tis'ata asyar ya. Tis'ata asyar adadun murakabun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in mubtada'un mu'akhkharun ya. Wa tamyiz atau tamayyuz boleh juga lah mahzufun. Nah, ya, tamyiznya itu mahzuf. Takdirnya apa? Malikan. Baik. Nah, ini masuk ke alfazul uqud, hitungan puluhan. Ya, ikatan dia ya, kenapa sih dinamakan uqud nih? Paham ya? Ya, karena diikat gitu. Nah, dia nanti mulhak nih, mulhak kepada jamak muzakkar salim i'rabnya. Nah, untuk tamyiznya sama seperti bilangan belasan tuh, mufrad man sub daiman untuk tamyiznya atau ma'dudnya. Nah, untuk pengiraban alfazul uqud seperti yang tadi saya katakan, dia diikutkan, diilhaq kepada i'rabnya jamak muzakkar salim. Berarti kalau rafa ya dengan waw, kalau nasab dan jar dengan ya. Ini li'annaha mulhaqatun qafnya fathah ya bi jam'il muzakkar salim. Ya. Nah, i'rabnya tu'rabu hasaba mauqihi ya mauqiha fil jumlah sesuai dengan kedudukan di dalam kalimat. Laha suratun wahidah. Dia punya satu bentuk saja. Ma'al ma'dud, ya, dan muzakkar atau ma'dud muannas. Nah, kalau ma'dudnya muannas, kalau ma'dudnya muzakkar, ya bentuknya kayak gitu aja. Nggak ada penyelisihan. Kan mengikuti jamak muzakkar salih, begitu. Contoh begini nih, untuk yang ma'dudnya muzakkar. Hadara isyruna. Ah, kenapa dia dengan wawu? Karena rofa, begitu. Karena rofa, apa kedudukannya? Fa'il. Dan dia mu'rab. Nah kan namanya aja diikutkan ke jamak muzakkar salim ya. Mu'rab lah. Nah ya. Yashruna fa'ilun marfu'un wa alamatur rafi'i al-wawu. Nah, tapi jangan kita katakan langsung jamak li'annahu jamak muzakkar salim enggak. Karena kan dia enggak ada mufradnya gitu. Langsung aja dia kita katakan li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkaris salim. Ini pembahasan awal-awal kitab Kaifatut Kinu An-Nahwa ini ya. Pas kita bahas apa? Isim jamak muzakkar salim setelahnya ada mulhaq di jam'il muzakkar salim. Taliban tamyiznya tamyizun mansubun ya mufradun mansubun wa alamatun nasbil fathah. Kemudian untuk tamyiznya yang muannas ya bentuknya sama aja. Salam tu ala sab'ina. Nah, ini dia majrur berarti dengan ya kan? Karena mansub dan majrur dengan ya. Sama bentuknya. Sab'ina ismun majrurun bi ala wa alamatu jarihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkar salim. Itu i'rabnya. Untuk talibatan tamyizun mufradun mansubun wa alamatu nasbiyal fathah. Qala ta'ala wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma takhadtumul ijla dan seterusnya. Arba'ina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkari as-salimi. Lailatannya apa? Tamyizun mansubun wa alamatu nasbi al-fathah. Lanjut, wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajula limiqatina. Dibaca i'rabnya sab'ina apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Nah, sahih. Berikutnya rajulanya. Rajulan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik. Nah, ini macam yang keempat, yang terakhir. Ya,
Al-adat al-ma'tufah. Berarti adanya huruf ataf waw. Ma'ada al-fadhul uqudi. Ya, dikecualikan alfaz ukutnya yang puluhannya gitu. Ketentuan pertama al-ma'tufu alaih yu'rabu hasaba mauqihi fil jumlah. Ma'tuf alaih tahu ya, ma'tuf alaih. Nah, ntar kita lihat. Kemudian yang kedua al-ma'tuf, baru ma'tuf itu yu'rabu bukan yu'rib tapi yu'rab. Yu'rabu i'raba jam'il mudzakkar salim. Paham ya? Ini maksudnya ma'tuf nih ya, yang bilangan puluhannya. Misalkan 21. Berarti mana yang ma'tufnya? 20-nya. Satunya itu ma'tuf alaih. Paham sampai sini? Ya, namanya ma'tuf itu kan berarti dia di akhir. Setelah huruf atof wawu. Gitu. Nah, kemudian untuk ketentuan tamyiznya mufrad mansub seperti bilangan puluhan yang tadi dan bilangan belasan. Paham ya? Nah, idza kana al-ma'tufu alaih. Nah, kalau ma'tuf alaihnya satu dan dua, entah itu kelipatan yang 20, 30, 40 sampai 90, tapi nanti ma'tuf alaihnya satu, angka satuannya satu dan dua, maka yuwafiqul ma'duda tadhkiran wa ta'nis. Nah, tuh, si bilangan satuannya tuh ya mengikuti si ma'dud dari segi jenis muzakkar dan muannasnya. Hmm. Dan dia mu'rab nih, lihat baik-baik. Ra'aitu wahidan wa ishrina taliban. Kenapa kita pakainya wahidan? Kenapa nggak pakai wahidatan? Karena dia menyamakan bentuk si ma'dud atau jenisnya si ma'dud. Si ma'dud kan toliban nih, ya, yang muzakkar, maka wahid. Paham sampai sini? Untuk yang puluhannya kan dia diikutkan tuh. Sebagaimana i'rabnya jamak muzakkar salim. Ya, karena kan dia bilangan puluhan, ikut begitu. Nah, dia sebagai ma'tuf alaihnya wahid. Kenapa wahidannya di fathah? Karena i'rabnya nasab berkedudukan sebagai maf'ul bih dari kalimat ra'a itu. Nah, untuk i'rab detailnya, ra itu fi'lun dan fa'il ya kan? Ra'aitu ra'a fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bita'il fa'il ya kan? Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli rafin fa'ilun wahidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbil fatatu wa zahiratu ala akhirih. Wa isyrina wawnya waw ataf ya kan? Mabni ala al-fathi. Isyrina ismun ma'tufun mansubun wa alamatun nasbih ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il muzakkari salimi. Taliban tamyizun mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Hmm. Kemudian untuk yang muannasnya fazat ihda. Ihda ya makanya ihda. Wa ishruna kan dia fi mahal bukan fi mahali rafin tapi marfu. Begitu. Ihda fa'ilun marfu'un wa alamatu rafih ad-dhammatu tapi muqaddarah karena kan dia maksur nih. Gitu ya. Qaddara. Alal alifi mana amin dhuhuriha at-ta'azzuru gitu. Wa isyruna wawnya harfu atfin mabniun al fathi isyrunanya ismun ma'tufun marfu'un wa alamatu rafihi al wawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Talibatannya tamyiz mansubun wa alamatu nasbi al fathah. Nulahidu anna al ma'tufa alaihi muwafiqun lil ma'dudi fit tadhkir wa ta'nis. Kita perhatikan bahwasanya ma'tuf alaih ini kan berarti apa? Yang di awal. Nah, ya. Nah, dia muafiq menyamakan sama nih kepada ma'dudnya dalam hal muzakkar dan muannas. Nah, coba deh latihan dari tadi nggak ada latihannya. Kalau 41, nah misalkan lagi ini. Saya berpapasan dengan 41 siswa laki-laki. Siapa yang bisa mentranslatekannya ke dalam bahasa Arab? Saya berpapasan dengan 41 siswa laki-laki. Ada yang bisa? Marortu
Coba Ustadz. Boleh, silakan. Marartu biwahid wa arba ar arba'ina taliban. Bi arba'ina wahidin ya, begitu. Hmm. Eh, Marartu biwahidin wa arba'ina taliban. Sahih, coba di Arab. Eh, Wahid ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al kasrah al zahira ala akhirih wa arba'ina al wawu harfu atfin mabniyun ala al fathi arba'ina ismun ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al ya al ya'u niyabatan anil kasrah. Nggak usah Oh, kayak gitu. la, Langsung li'annahu la, mulhaqun. mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Nah, kenapa nggak perlu niabatan? Ya karena kan dia bukan jamak muzakkar asli, asli. Dia bukan jamak muzakkar salim yang asli, bukan. Gitu. Kalau jamak muzakkar salim yang asli kan iya dia punya bentuk mufradnya. Makanya nanti wawunya sebagai ganti dari tanda asalnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke ya yang ma'tuf alaihnya itu 3 sampai 9, 23 sampai 29, 33 sampai 39, 43 sampai 49, 53 sampai 59, 63 sampai 69 dan seterusnya. Ketentuan pertama, yukhaliful ma'duda tadhkiran wa ta'nisan. Ya. Kalau ma'tuf alaihnya apa? 3 dan 9. Maka harus menyelisihi si ma'dud dari segi muzakkar dan muannas. Contohnya nih, ja'a khamsatun wa salasuna thaliban. Pakainya khamsah muannas. Kenapa? Karena si ma'dudnya muzakkar gitu ya. Khamsatun wa salasuna thaliban. I'rabnya bagaimana? Khamsatun fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammah, ya kan fa'il dari ja'a. Ja'anya fi'lun madin mabniun alal fathi wa salasuna wawunya huruf ataf mabni alal fathi. Salasunanya ismun ma'tufun marfu' wa alamatur rafihi al-wawu li'anahu mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Taliban ya tamyiz mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Contoh lagi, salam tu ala sittin wa sab'ina talibatan. Nah, silahkan dibaca i'rabnya. Silahkan dibaca i'rabnya. Ana Ustaz, Iya, boleh. sit, sitin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah sab'ina ismun ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al ya li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salimi. Talibatan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al fathah. Baik, barakallahu fiik, mumtaz. Berikutnya contoh qara'tu sittatan wasamanina. Nah, ini 80. Artinya apa nih? Saya telah membaca bukan 68 ya, tapi terjemahkan dari apa? Dari Tuhan. maktufnya dulu, dari maktufnya dulu baru ke maktuf lainnya. 80 berapa ini? 86. 86. Iya, buku. Nah, coba dibaca irobnya. Saya Sit, coba Ustaz. Nah, boleh gantian dulu. Nah, silakan, Ibu. Sitatun maf'ulun bihi Sittatan. mansu. Oh, Sit- sitatan asal. Nah, Sittatan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. mm. Wa harfun atop mabniun alal fathi. Samanina ismun maftufun Ma mansubun. maktufun Oh, ain. ismun maktufun mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudakaris salim. Ya. Kitaban
tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Baik, lantas barakallahu fiik. Qamisan yang kelima adalah bilangan 100 dan 1000. Wa mudha'afatuhuma dan kelipatannya. Mungkin kita cukupkan dulu aja. Nah, takutnya bingung. Nah, jadi nanti bisa dipahami kalau kita mau lihai, nanti kalau dipahami malah dipahami terus kita ulang-ulang, kita baca pelajaran yang sama itu malah bikin suntuk dan malah memusingkan. Jadi begini caranya, cara tepatnya itu kita belajar angka banyak latihan. Banyak latihan yaitu kita menerjemahkan bahasa Indonesia kita bikin-bikin aja sendiri. Terus kita coba terjemahkan. Nah, kemudian kita cek gitu ya. Atau nanti boleh saya coba berikan bahasa Indonesia, kemudian teman-teman nanti terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bisa dikirimkan ke email saya. Tugasnya difotokan saja tulisannya atau kalau mau diketik silahkan. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya adat dan tamyiznya 100 dan 1000 beserta kelipatan keduanya. Masih ada beberapa halaman di sini ya, kan nanti ada tanbih juga, nanti ada simpulan. Terus dikit-dikit lagi sih sebetulnya. Hmm. Ya, nanti saja di pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, wa iyyakum. Ya.